Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu Tuhan, yang berdaulat atas hidupku. Yesus, oh, ku mau lebih lagi terhubung dengan-Mu, Yesus, di dalam setiap hidupku. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu ada dalam hidupku. Tak pernah Kau lepaskan hidupku, Yesus. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. 'Ku. 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 'Ku.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita boleh ada sampai hari ini semua karena kasih Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, dan kita menikmati berkat Tuhan yang baru di pagi hari ini. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita belajar di pagi hari ini kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul yaitu menaklukkan kekhawatiran. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak kita pungkiri bahwa saat-saat ini kita sedang berada di dalam kondisi, di dalam situasi, di dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja, saudara. Banyak prediksi-prediksi yang membuat kita takut, membuat kita cemas, membuat kita gelisah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kita semua pasti bahkan sering dan bahkan hampir setiap hari merasa khawatir dalam hidup kita, saudara. Mungkin kita khawatir tentang masa depan kita. Kalau kita sebagai orang tua, mungkin kita khawatir tentang anak-anak kita, tentang masa depan anak-anak kita, tentang pendidikan anak-anak kita. Mungkin juga kalau kita sebagai seorang pengusaha, kita juga mungkin khawatir tentang keuangan kita, tentang bisnis-bisnis kita ke depannya. Bahkan juga kita mungkin bisa khawatir tentang kesehatan kita, tentang keluarga kita. Bahkan kita mungkin khawatir tentang pelayanan kita di dalam Tuhan, saudara. Saudara, khawatir itu adalah hal yang manusiawi. Tetapi saudara, jangan sampai kekhawatiran itu bisa mengendalikan kehidupan kita, saudara. Karena apa, saudara? Karena kekhawatiran itu bisa menghancurkan sukacita kita, bisa menghancurkan damai sejahtera yang ada di dalam hati kita, saudara. Bahkan bisa menguras iman kepercayaan kita kepada Tuhan, saudara. Dan akhirnya membuat kita jauh dari Tuhan. Saudara, mari pagi hari ini kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa menaklukkan kekhawatiran kita. Kita buka di Alkitab kita di Matius 6 ayat yang ke-25 sampai ke-26. Mungkin ayat firman Tuhan ini seringkali kita baca dan mungkin banyak dari kita semua hafal dengan ayat ini ya. Kita baca di Matius 6 ayat yang ke-25 sampai ke-26 terlebih dahulu. Yaitu perikopnya hal kekhawatiran. Ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah kau khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat yang ke-26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Amin. Sudah dikatakan di Matius 25, janganlah khawatir akan hidupmu. Dengan sangat-sangat jelas Tuhan Sang Pencipta kita itu mengatakan janganlah khawatir. Berarti artinya apa, saudara? Ada jaminan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga Tuhan berbicara janganlah kamu khawatir akan hidupmu, saudara. Di ayat yang ke-26 dikatakan pandanglah burung-burung di langit. Burung-burung di langit itu tidak menabur, tidak menuai, saudara, tetapi Tuhan pelihara. Apalagi saudara dan saya. Jika Tuhan memelihara segala ciptaannya, apalagi kita, saudara, yang disebut anak-anak Tuhan. Identitas kita ini adalah anak-anaknya Tuhan, saudara. Identitas kita itu lebih tinggi dibanding dengan ciptaan Tuhan yang lainnya, saudara. Jadi jangan pernah kita lupa akan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa ada penyertaan Tuhan, yang senantiasa ada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Saudara, kapan sih kekhawatiran itu bisa muncul, saudara? Kekhawatiran itu akan muncul saat yang pertama, saudara, kita lupa identitas kita sebagai anak Tuhan. Kita lupa punya Bapa yang begitu penuh kasih, Bapa yang begitu baik dalam setiap kehidupan kita, saudara. Sehingga kita lupa akan penyertaan Tuhan, sehingga kita lupa akan kebaikan Tuhan, sehingga kita lupa akan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, saudara. Sehingga apa, saudara? Sehingga kita mengalami kekhawatiran yang berlebihan, saudara. Kalau kita boleh ada sampai di hari ini, sampai pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Semua itu karena penyertaan Tuhan, saudara. Semua karena pemeliharaan yang Tuhan buktikan buat saudara dan saya. Sehingga kita mau belajar, jangan sampai kekhawatiran itu berlebihan muncul dalam hidup kita, saudara. Kita harus sadari identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita punya Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, saudara. Yang kedua, kapan sih kekhawatiran itu bisa muncul, saudara? Yang kedua, kekhawatiran itu akan muncul saat apa, saudara? Saat kita melihat masalah yang kita hadapi itu lebih besar daripada Tuhan kita. Sehingga itu yang menyebabkan kita itu khawatir berlebihan, saudara. Kita lupa bahwa kita itu punya Tuhan yang dahsyat. Kita lupa kita punya Tuhan yang besar, saudara. Tuhan yang ajaib, yang sanggup menolong kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, saudara, kapan kekhawatiran itu akan muncul? Kekhawatiran itu akan muncul saat kita fokus pada keadaan di sekitar kita. Kita fokus pada situasi-situasi yang terjadi saat ini, saudara. Fokus kita teralihkan, saudara, dari fokus kita terhadap Tuhan sehingga fokus kita teralihkan terhadap masalah yang sedang kita hadapi, saudara. Sehingga fokus akan penyertaan Tuhan itu kita lupa, saudara. Sehingga saat kita iman kita berkata, ya aku punya Tuhan yang luar biasa, aku punya Tuhan yang sanggup menyembuhkan aku punya Tuhan yang sanggup memulihkan hidupku. Tetapi saat kita fokus pada keadaan kita, saat kita fokus pada situasi yang sedang kita hadapi, kita akhirnya berkata apa? Ya, saya gagal, saya tidak mampu, saya tidak sanggup. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar fokus sama penyertaan Tuhan, fokus sama pemeliharaan Tuhan, fokus sama kebaikan Tuhan, saudara. Sehingga apa? Sehingga kita tidak mengalami kekhawatiran yang berlebihan. Saudara, mengapa sih kita kok tidak boleh khawatir yang berlebihan ya? Kita baca di ayat yang ke-27, saudara. Demikian firman Tuhan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara, mengapa kita tidak boleh khawatir berlebihan? Ayat yang ke-27 jelas dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya, saudara? Jadi karena kekhawatiran yang berlebihan itu tidak akan menyelesaikan masalah, saudara. Tidak akan memberikan jalan keluar, tidak akan memberikan solusi, saudara. Dan tidak akan mengubahkan keadaan yang terjadi, saudara. Justru kekhawatiran yang berlebihan itu akan menambah beban pikiran kita. Akan menguras energi kita, saudara. Dan yang pastinya akan melemahkan iman saudara dan saya. Di Ayub yang ketiga, ayat yang ke-25 dikatakan apa, saudara? Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Jadi saudara kasih Tuhan, kalau kita mengkhawatirkan atau mencemaskan sesuatu yang belum terjadi, itu nanti juga yang justru akan menimpa kita, saudara. Jadi janganlah kita mengkhawatirkan sesuatu hal-hal yang belum tentu terjadi, saudara, secara berlebihan. Karena nanti itu yang akan menimpa kita, saudara. Nah, saudara, pertanyaannya, saudara, mengapa sih kita mengalami yang namanya kekhawatiran, saudara? Padahal kekhawatiran itu adalah manusiawi, boleh saudara kita khawatir. Tetapi hidup kita jangan sampai dikendalikan oleh kekhawatiran. Nah, mengapa saudara kita mengalami kekhawatiran? Karena saudara kita sebagai manusia, terkadang kita berusaha mengontrol atau mengendalikan hal-hal yang sebenarnya kita itu tidak mampu untuk mengendalikannya. Kita itu tidak mampu untuk mengontrol atau menyelesaikan masalah-masalah itu, saudara.
Dan hanya Tuhanlah yang bisa mengendalikan semuanya itu. Itulah sebabnya kenapa kita mengalami yang namanya kekhawatiran yang berlebihan, saudara. Karena apa? Karena kita berusaha mengambil alih apa yang menjadi bagiannya Tuhan, saudara. Padahal secara manusia sebenarnya kita itu tidak mampu, kita itu tidak bisa, saudara. Tetapi kita berusaha mengambil apa yang menjadi bagiannya Tuhan, yang akan Tuhan selesaikan, yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, jadi pagi hari ini mari kita sama-sama mau belajar bagaimana sih kita bisa menaklukkan kekhawatiran, saudara. Yang pertama, saudara, tadi kita sudah bahas yang pertama, kita jangan pernah lupa identitas kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita percaya kita punya Bapa yang begitu baik, Bapa yang begitu luar biasa, yang mengasihi saudara dan saya. Tuhan yang menciptakan saudara dan saya, Tuhan juga yang akan menyertai kita dan memelihara kehidupan kita, saudara. Yang kedua, saudara, bagaimana kita bisa menaklukkan kekhawatiran kita, saudara. Yang kedua, jangan pernah kita melihat masalah kita itu lebih besar daripada Tuhan kita. Kita punya Tuhan yang jauh lebih besar dari masalah kita. Karena itu yang akan menghancurkan iman saudara dan saya saat kita melihat masalah kita itu jauh lebih besar daripada Tuhan kita, saudara. Kita punya Tuhan yang dahsyat, kita punya Tuhan yang ajaib, yang sanggup menyelesaikan dan bahkan meneduhkan badai di dalam kehidupan kita, saudara. Yang ketiga, saudara, jangan kita pernah fokus sama keadaan. Keadaan di sekitar kita boleh sedang tidak baik-baik saja, tetapi kita arahkan mata rohani kita terus fokus. Pandang Tuhan, pandang kebaikan Tuhan, pandang penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Penyertaan Tuhan itu akan memberikan kita apa? Akan memberikan kita jalan keluar yang terbaik. Mari kita sama-sama belajar fokus. Bukan sama keadaan yang sedang terjadi, tetapi kita fokus sama kebaikan Tuhan. Fokus sama anugerah yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya. Kita mau belajar lakukan apa yang menjadi bagian kita, dan biarlah Tuhan melakukan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Saudara, dan yang terakhir, kita baca di Matius 6 ayat yang ke-33 sampai ke-34, saudara. Demikian firman Tuhan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Yang keempat, saudara, bagaimana kita bisa menaklukkan kekhawatiran, yaitu dengan mengutamakan Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kita, kita harus memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Urutan yang benar dalam kehidupan kita itu Tuhan dulu, saudara, baru kebutuhan kita. Kita belajar mengutamakan Tuhan. Terkadang yang jadi masalah, saudara, kita sering cari-cari solusi, kita sering mengambil satu keputusan sendiri dan berusaha menyelesaikan semuanya sendiri dengan kekuatan kita, saudara. Setelah itu baru kita cari Tuhan. Kita menomorduakan Tuhan, saudara. Kita melakukan segala sesuatu itu tidak mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Kita tidak mau tanya Tuhan, apa maksudnya Tuhan, bagaimana rancangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau melangkah dengan keinginan kita sendiri, saudara. Kita tidak mau melangkah dan berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Nanti giliran dapat masalah, giliran kita menghadapi sesuatu permasalahan yang besar, dan dari keputusan yang kita ambil, saudara, ujung-ujungnya dengan mudahnya kita menyalahkan Tuhan. Padahal kita nggak mau koreksi, dari awal kita sudah tidak memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita mengandalkan kepintaran kita sendiri, kita mengandalkan segala sesuatu yang kita punya, saudara. Kita lupa tidak kita prioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, yang dikasihi Tuhan, saya sangat-sangat yakin dan percaya saat saudara dan saya menjadikan Tuhan itu prioritas di dalam kehidupan kita. Kita belajar mengutamakan Tuhan, belajar mencari Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Saya yakin dan percaya semua yang kita inginkan itu akan ditambah-tambahkan kepada saudara dan saya. Itu janji Tuhan, saudara. Janji Tuhan itu akan membuat kita apa sih, saudara? Itu akan membuat hati kita menjadi tenang.
ada damai sejahtera, ada sukacita di dalam kehidupan kita, saudara. Pikiran kita ini bisa menjadi jernih, kita bisa berpikir lebih bijak lagi dalam menghadapi permasalahan yang sedang kita hadapi, saudara. Dan yang pastinya akan ada jalan-jalan yang baru yang Tuhan buka. Jalan-jalan yang sudah mulai tertutup, pintu-pintu yang tertutup itu akan terbuka satu demi satu, saudara. Saudara, menaklukkan kekhawatiran itu bukan berarti hidup kita ini bebas dari yang namanya masalah, saudara. Tetapi kita mau belajar hidup dengan iman. Iman yang besar, iman yang bisa mengalahkan segala sesuatu, saudara. Bisa mengalahkan keadaan atau situasi yang sedang tidak baik-baik saja saat ini, saudara. Saudara, kekhawatiran memang tidak bisa kita hindari, saudara. Tetapi mari sama-sama kita belajar di pagi hari ini. Kita bisa belajar menaklukkan kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang pegang masa depan kita. Kita punya Tuhan yang mengatur setiap kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, terima kasih buat kasih-Mu, buat kebaikan yang Tuhan berikan. Kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, dengan tidak kekurangan suatu apapun. Semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu, Tuhan. Biarlah Tuhan, kami belajar untuk menaklukkan segala kekhawatiran dalam hidup kami, segala ketakutan, segala kecemasan, segala kegelisahan dalam hidup kami, sehingga kami terus memandang kepada Engkau, sehingga kami Tuhan terus berjalan di dalam rencana-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, biarlah sepanjang hari ini Tuhan memberkati kami, menutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa di surga buat penyertaan-Mu dan buat pemeliharaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.